Dengan momen peristiwa diangkatnya mushaf setinggi-tingginya Al-Quran, setinggi-tingginya untuk menghentikan perang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quranku, surgaku Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberi kesehatan selalu sampai detik ini. Tak lupa salawat serta salam juga kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, apa kabarnya nih semuanya ya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum mulai kepada kisah, saya pengen mengajak teman-teman untuk mendoakan keluarga kita, kerabat kita, saudara-saudari kita yang sedang tertimpa musibah di Lumajang, yaitu bencana alam meletusnya Gunung Semeru. Mudah-mudahan saudara-saudari kita di sana diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan ketabahan juga, dan tetap semangat untuk semuanya. Oke guys, dalam video ini kita akan membahas salah satu sahabat Nabi, yaitu Khalifah keempat umat Islam dan juga sosok pria yang begitu pandai dan cerdas. Siapakah dia? Dia adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat umat Islam kala itu setelah Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan wafat, dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga beliau itu lahirnya 10 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi waktu itu ya. Dan juga Ali bin Abi Thalib itu semasa kecilnya beliau diasuh langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena ayahnya Abu Thalib waktu itu menitipkan anak-anaknya kepada keluarganya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini masih satu keluarga sama Nabi Muhammad SAW. Karena waktu itu ada krisis ekonomi sehingga Abu Thalib itu menitipkan Ali kepada Nabi Muhammad SAW, dan Ali pun diasuh oleh Nabi Muhammad SAW hingga remaja dewasa, bahkan sampai Ali ini menyaksikan wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW secara langsung. Karena ya Ali kan dekat sama Nabi, diasuh langsung sama Nabi, sehingga apa yang terjadi sama Nabi tuh Ali tahu banget lah gitu, karena emang dididik sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib itu dapat gelar As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu orang yang pertama memeluk Islam setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Thalib ini tumbuh remaja hingga dewasa itu diasuh sama Nabi Muhammad SAW. Dan juga Ali bin Abi Thalib ini merupakan pria yang pandai. Jadi di antara para sahabat-sahabat Nabi yang lain, Ali bin Abi Thalib ini salah satu pria yang pandai, dan juga dia pandai baca dan tulis, sehingga Ali bin Abi Thalib ini ditunjuklah oleh Nabi Muhammad SAW sebagai juru tulisnya. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW tuh mau mengirimkan surat, kabar atau apa, itu Ali bin Abi Thalib yang menulisnya. Nah guys, salah satu cerita penting dalam Islam mengenai ketokohan seorang Ali bin Abi Thalib ini. Jadi suatu hari para umat muslim itu sudah berhijrah ke Madinah waktu itu. Tapi masih ada 3 orang yang masih tinggal, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib. Waktu malam itu mereka bertiga ini dapat kabar bahwa rumah Nabi Muhammad SAW akan diserang oleh kaum kafir. Untuk mensiasatinya, ini berarti apa ya, kalau zaman sekarang bilangnya kena prank ya, berarti ini kaum kafir kena prank nih sama Ali bin Abi Thalib. Pas sebelum penyergapan ke rumah Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib menjadi tameng Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW pergi berhijrah duluan bersama Abu Bakar As-Siddiq, dan di rumahnya yang tinggal adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib tuh kayak ngumpet gitu, dia tidur lah, pura-pura tidur, sehingga kalau pas disergap rumahnya menyangkanya Nabi Muhammad, padahal Ali bin Abi Thalib. Dan strategi tersebut sukses. Nabi Muhammad SAW ditemani Abu Bakar As-Siddiq sukses berhijrah duluan. Ali bin Abi Thalib belakangan ngeprank dulu kaum kafir ini, kafir Quraisy yang mau membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi Muhammad terselamatkan dari ancaman waktu itu guys. Nah setelah itu hijrah ya, Ali bin Abi Thalib itu
terus ikut Rasulullah SAW sampai akhirnya beliau itu menikah dengan putri Nabi Muhammad SAW yang mana beliau adalah Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib ini termasuk pria yang setia banget lah sama Fatimah gitu. Karena Ali bin Abi Thalib ini tidak menikah, dia tetap sama Fatimah Az-Zahra sampai Fatimah Az-Zahra itu wafat. Barulah kemudian Ali bin Abi Thalib ini menikah sampai punya keturunan dari situ. Ali bin Abi Thalib itu menjadi khalifah keempat secara resmi pada tahun 35 Hijriah dan memimpin sekitar 5 tahun ya. Jadi antara tahun 35 sampai 40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib pun merupakan pemimpin yang baik ya, karena dia fokus banget di keuangan negara. Dia mengurusi Baitul Mal, kemudian juga di pendidikan dia fokus juga, terlebih pendidikan bahasa dan juga pembangunan. Tolong di komen guys kalau misalkan ada salah-salah ya. Di era kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini ada sebuah peristiwa yang menarik banget. Ini saya akan bahas sedikit ya, karena cukup panjang. Peristiwa ini dinamakan Perang Siffin. Jadi antara kelompok umat Islam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Muawiyah waktu itu. Dilatar belakangi oleh permohonan kisos terhadap pelaku pembunuhan Utsman bin Affan terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Cuman waktu itu Ali bin Abi Thalib memilih untuk menunda kisos tersebut karena pelan-pelan gitu. Jadi Ali bin Abi Thalib dulu pengen kayak ditinjau dulu baik dan buruknya akan seperti apa, dampaknya akan seperti apa jika kisos ini dilaksanakan gitu. Jadi nggak usah buru-buru. Terlebih umat Islam waktu itu belum kayak masih harus bersatu lah gitu. Jadi nyatu dulu barulah diselesaikan permasalahan ini. Tapi ya karena berbeda pendapat itu akhirnya perang saudara pun terjadi. Dan perang ini dihentikan dengan momen peristiwa diangkatnya mushaf setinggi-tingginya Al-Quran, setinggi-tingginya untuk menghentikan perang ini gitu. Itu epic banget sih, menurut saya epic banget itu. Kayak Al-Quran sama sahabat-sahabat Nabi, kelompoknya Sayyidina Muawiyah kalau nggak salah ya, diangkat untuk memberhentikan perang saudara ini karena akan banyak korban berjatuhan. Kemudian juga umat Islam ini masih dalam ancaman oleh wilayah lain ya, kayak Romawi, Persia gitu masih menyerang. Kalau misalkan umat Islam nggak kokoh ya hancur gitu. Nah makanya berhenti. Tapi sebenarnya nggak sampai di situ sih kisahnya, ya cukup panjang sih. Tapi teman-teman kalau punya kisah pengetahuan menarik tentang perang Siffin ini boleh ya di kolom komentar. Atau mau request boleh, nanti akan kita bahas. Masih di tengah pergejolokan di umat Islam ya, konflik internal ini, Ali bin Abi Thalib itu wafat di bulan Ramadan tahun 40 Hijriah karena dibunuh sama Abdurrahman bin Muljam, yang mana ini masih ada kaitannya dengan konflik internal ini ya, terkait kepemimpinan Ali bin Abi Thalib itu. Ali bin Abi Thalib ini ditusuk oleh pedang yang beracun sehingga mengakibatkan beliau wafat. Beliau wafat pada tahun 40 Hijriah ya, di usia 63 tahun waktu itu. Ya, begitulah kondisi waktu itu ya. Jadi memang perang saudara ini cukup panas dan panjang ya waktu itu, sehingga mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Salah satunya adalah khalifah keempat umat Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Oke guys, sekian kisah dari Ali bin Abi Thalib. Kalau teman-teman semua senang dengan konten ini, jangan lupa di-share, like, komen, dan di-subscribe tentunya untuk mendukung konten ini supaya terus berjalan. Dan teman-teman kalau pengen request, pengen dong dibahas kisah apa, tulis aja di kolom komentar ya, nanti akan kita bahas. Dan juga kalau misalkan ada penggalan-penggalan kisah yang dirasa kurang tepat, kami tunggu masukannya, langsung aja sikat di kolom komentar. Sekian dari saya Dimas Kuh Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.